Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala. Wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ananda atas puji yang dirahmati Allah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi teladan bagi kita semua untuk dalam aspek segala hal. Baik, untuk iftitah kali ini Ustadz akan membawakan tema tentang sirah nabawiyah terkait dengan kisah atau perjalanan Nabi Muhammad. Insya Allah nanti akan dikupas mulai dari Nabi Muhammad dalam kandungan sampai nanti masa kanak-kanak, remaja, hingga Nabi Muhammad wafat. Baik, untuk yang pertama kita mulai dulu ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Nabi Muhammad memiliki ayah bernama Sayyid Abdullah dan ibu Sayyidah Aminah. Sayyid Abdullah atau ayah Nabi Muhammad adalah putra Abdul Muttalib atau kakek Nabi Muhammad. Kemudian Abdullah dinikahkan kepada Sayyidah Aminah. Namun dari pernikahan itu tak berselang lama Abdul Muttalib menyuruh Abdullah untuk pergi ke Syam untuk melaksanakan perang. Karena pada zaman itu untuk perang menjadi suatu hal yang biasa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian seketika mau kembali ke Mekah, ketika dalam perjalanan di Madinah, Abdullah ingin memetik hasil panen kurmanya. Kemudian tak berselang lama juga Abdullah mengalami sakit sehingga beliau dimakamkan di Madinah. Nah, pada waktu itu Sayyidah Aminah telah mengandung Nabi Muhammad SAW berusia 6 bulan. Akhirnya, sepeninggal ayahnya, Siti Aminah atau Sayyidah Aminah merawat Nabi Muhammad dalam kandungan seorang diri. Nah, karena Nabi Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, maka ada beberapa hal atau keistimewaan atau kejadian luar biasa yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah selama mengandung Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita garis bawahi atau bisa kalian catat, ketika mengandung, Sayyidah Aminah tidak merasakan hal-hal yang biasanya dirasakan oleh ibu-ibu ketika mengandung, seperti mual, kemudian pusing, lelah. Hal semacam itu tidak pernah dirasakan oleh Sayyidah Aminah. Kemudian, ketika pada bulan pertama mengandung Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah didatangi oleh Nabi Adam. Beliau menyampaikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah, yaitu bahwa beliau telah mengandung Sayyidil Bashar atau pemimpin para manusia. Berita gembira seperti ini berulang secara terus-menerus sampai bulan ke-9. Bahkan di luar hal itu, kejadian-kejadian luar biasa juga sering dialami oleh Sayyidah Aminah. Seperti halnya perutnya Sayyidah Aminah ketika malam hari selalu bersinar. Sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketegaran atau merasakan kebahagiaan. Tidak sedikit pun susah ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada bulan kedua datang lagi Nabi Sis. Beliau juga menyampaikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah bahwa Sayyidah Aminah telah mengandung sahibut ta'wil wal hadis atau ahlinya tafsir dan hadis. Kemudian pada bulan ketiga datang lagi Nabi Idris. Beliau juga menyampaikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah tentang
siapa yang dikandungnya. Yang dikandungnya adalah Nabi Rais atau pemimpin para nabi. Kemudian pada bulan keempat datang lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan kepada Sayyidah Aminah bahwa beliau mengandung sahibun nasir wal futuh, yaitu ahli penolong dan kemenangan. Kemudian sampai bulan ke-9. Pada bulan ke-5 datang lagi Nabi Hud. Nabi Hud juga mengatakan berita gembira kepada Sayyidah Aminah bahwa beliau telah mengandung sahibi syafa'ah fi yaumil masyhud. Dia adalah pemberi syafaat ketika hari kiamat. Kemudian pada bulan ke-6 datang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa dia mengatakan kabar gembira kepada Siti Aminah atau Sayyidah Aminah, yaitu dia mengandung Nabiul Jalil atau Nabi yang agung. Kemudian pada bulan ke-7 datang lagi Nabi Ismail. Nabi Ismail mengatakan kepada Sayyidah Aminah bahwa ia telah mengandung Nabiul Malih atau Nabi yang elok. Kemudian pada bulan ke-8 datang Nabi Musa. Beliau menyampaikan kepada Sayyidah Aminah bahwa yang dikandung adalah man yanzalu alaihil Qur'an, bahwa kepadanya lah Al-Quran akan diturunkan. Sampai pada bulan ke-9 datang Nabi Isa. Beliau mengatakan bahwa Sayyidah Aminah ada mengandung Nabiul Mukarram wa Rasulil Mu'azzam, yaitu Nabi yang dimuliakan dan Nabi yang diagungkan. Artinya apa? Bahwa ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, seolah-olah penduduk langit, penduduk bumi merasakan hal yang gembira, sehingga mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan rasa yang penuh gembira. Nah, inilah tanda kebesaran Allah bagi kita semuanya umat Islam, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat manusia. Kita ambil teladan, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, mari senantiasa kita jaga selawat kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian insya Allah kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang Ustaz sampaikan untuk iftitah kali ini terkait dengan Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ustaz hanya menyampaikan garis besarnya saja. Kemudian untuk perincian atau secara detailnya bisa kalian cari referensinya terkait dengan sirah nabawiyah, khususnya yang pertama terkait dengan Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.